Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita mulai insyaallah ya. Pembahasan kita adalah al-ismu al-majrur. Kita lagi ngebahas apa sih sebetulnya? Kok tiba-tiba membahas al-ismu al-majrur? Ya, kita lagi ngebahas bahwa kita lagi membahas tentang isim ya. Jadi isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni ya. Sedangkan yang mu'rab itu dibagi menjadi tiga ya. Yang mu'rab itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama marfu, kemudian yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Kita sudah bahas itu semuanya ya. Dari marfu sudah kita bahas. Jadi apa sih tanda-tandanya marfu? Terus kemudian kapan itu isim menjadi marfu? Marfu biasanya ditandai dengan dhammah ya. Biasanya ditandai dengan dhammah. Terus mansub biasanya ditandai dengan fathah. Terus kemudian sekarang kita sedang membahas tentang majrur ya, biasanya ditandai dengan apa namanya? Dengan kasrah. Dan kasroh itu adalah tanda asli. Nanti ada tanda yang far'i ya, tandanya nanti kita bahas pada hari ini insyaallah. Bisa dipahami sudah? Nyambung jadi ya apa yang sedang kita bahas ya. Di layar antum ada apa ini? Yang antum lihat sekarang apa nih? Kitab ya. Antum sedang lihat kitab ya? Ya. Sekarang antum lihat apa? Masih tetap kitab yang dilihat? Ya, Zoom. Masih. Thayyib, tamam. Berarti saya cuma memastikan saja karena di hadapan saya kadang-kadang harus melihat kitab, kadang-kadang saya harus melihat antum semuanya. Sekarang di hadapan saya ini ada antum semua ya. Saya mau lihat, mau absen, ada pertama sekali di atas Arqam Zubaidi, ada Aziza Izzah, ada Hera Rosada, ada Ahmad Alwi, ada Ratu Sawaliyah, ada Atifa Ami, ada Agustina, Bu Umi Hanifah ya, ahlan wa sahlan, ada Putri Yuningsi, ada Muhammad Abror, Lela dan seterusnya ya. Ini alhamdulillah banyak sekali yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya doakan dari hati saya yang paling terdalam mudah-mudahan diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya yang diambil ya dengan bersusah payah akan menjadi ilmu yang barokah insyaallah di dunia dan akhirat, sehingga lebih mendekatkan diri kita kepada agama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan dari dulu sejak pertama kali kita buka halaqah ataupun kelas nahwu ini, jangan antum jadikan nahwu ini sebagai tujuan, tapi dia adalah sebagai loncatan agar antum bisa memahami agama antum dengan baik sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau dengan kata lain para salafus soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan otoritas mereka untuk kita jadikan sebagai teladan panutan ya. Karena setelah zaman mereka yang ada adalah kekacauan, fitnah dan seterusnya, sehingga siapa-siapa yang tidak berpegang teguh kepada apa yang mereka tinggalkan, maka mereka akan terlunta-lunta ya, tersesat di tengah jalan. Ya, itu saja pesan saya. Sekali lagi kita ikhlaskan niat kita bahwa belajar nahwu bukan karena pengen pinter i'rab, bukan karena pengen lomba nahwu dan seterusnya, tapi kita ingin supaya kita bisa mengorek mempelajari lebih mendalam agama ini dari kitabnya yang asli sumbernya. Tentu saja Al-Quran Sunnah itu berbahasa Arab. Terus juga ilmu-ilmu alat yang para ulama wariskan kepada kita tertulis dalam bahasa Arab juga, sehingga kita tidak bisa punya pilihan untuk mempelajari mendalami agama kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, kecuali dengan mempelajari bahasa Arab ya. Masuk dalam kaidah apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun ya. Sesuatu yang tidak bisa sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka kewajiban itu jadi wajib juga hukumnya ya. Sesuatu itu jadi wajib juga hukumnya. Itu juga busroh ya, saya kabarkan kepada
ikhwan dan akhwat yang masih usia-usia kuliah, ya insyaallah pada bulan Ramadan kita akan insyaallah mudah-mudahan akan buka kita akan buka bimbingan untuk antum bisa ikut kuliah di Jamiat Sofwa di Mesir, ya, online juga dia, dan sangat mudah sekali diikuti pelajarannya. Antum hanya diminta beberapa kali saja pertemuan, tetapi di sini kita bimbing, ya, dibimbing supaya antum, dan kajian kitabnya kitab-kitab turos, ya, kitab-kitab yang subhanallah. Jadi tidak ada satupun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab semuanya kitabnya, dan antum akan diberikan beasiswa full, tidak ada biaya sama sekali untuk bisa kuliah di Jamiat Sofwa, ya. Insyaallah nanti akan pendaftarannya adalah di bulan Ramadan nanti, insyaallah kita akan bimbing, dan secara khusus saya secara pribadi menerima mandat daripada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, dan kita punya MOU tanda tangan dengan beliau untuk bisa mengembangkan Jamiah Sofwa atau Kuliah Ulum Asy'ariyah di Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa kita ikuti program yang bagus sekali, ya. Baik, kita akan mulai, ya, langsung kepada pelajaran. Sebentar ya, sebentar saya minta izin sebentar. Ya, jadi al-ismul majrur. Silakan yang punya kitab silakan membuka kitabnya. Yang tidak punya kitab nggak apa-apa, ikut perhatikan screen. Ini yang masih bervideo ditutup aja videonya supaya untuk kenyamanan bersama, insyaallah. Kita baca sama-sama apa? Al-ismul majrur. Ayo baca sama-sama. Baca sama-sama. Al-ismul majrur. Awalan alamatu jarril ismi, ya. Jadi yang pertama ini, ya. Sebentar. Ya. Al-ismu al-majrur. Al-ismu artinya isim, ya. Kita biasanya nulis isim. Majrur, ya majrur. Kenapa saya bilang saya majrur juga? Karena sekali lagi sering saya katakan ini sudah menjadi terminologi, ya. Menjadi apa? Terminologi. Ya, terminologi, ya. Jadi terminologi artinya jadi sudah menjadi istilah baku, nggak perlu kita terjemahkan. Kalaupun antum mau terjemahkan, isim artinya kata benda, ya, kata benda. Majrur yang dijarkan, ya, yang dijarkan. Dan lagi jar itu bahasa istilah istilah nahwu lagi. Jadi sekali lagi saya katakan kita tidak bisa menerjemahkan, ya. Kita kembalikan saja kepada makna aslinya, ya, pelafasan aslinya. Bisa dipahami insyaallah. Jadi isim al-ismul majrur adalah isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan. Jarkan maksudnya yang ditandain kasrah lah, ya. Walaupun tidak mewakili artinya, tetapi setidak-tidaknya kurang lebih seperti itulah. Gimana? Udah paham insyaallah? Paham, ya. Jadi kita lagi ngebahas isim yang dijarkan, ya. Jadi saya tulis di sebelahnya, ya, supaya nggak terlalu repot saya ininya. Kita sekarang bahasan kita yang utama adalah al-ismu. Kita secara membaca apa namanya? Al-ismu. Al-ismu itu dibagi menjadi dua, ya. Pertama apa? Mu'rab. Yang ketiga mabni. Yang kedua mabni. Mu'rab maksudnya apa? Mu'rab itu yang bisa di harokatnya berubah-ubah. Harokat akhirnya berubah-ubah. Kadang-kadang u, kadang-kadang a, kadang-kadang i. Itu namanya al-ismul mu'rab. Bisa dipahami? Ya. Terus yang kedua al-mabni. Mabni itu yang enggak bisa berubah-ubah, seperti kata-kata apa? Seperti kata-kata hadza.
ya. Hadza, dzalika, allazi, ya, huwa. Itu semuanya adalah isim mabni, permanen, nggak bisa berubah-berubah. Ini huwa, nggak boleh antum bilang huwi, nggak boleh antum bilang hu, tetap huwa, ya, dimanapun posisinya. Bisa dipahami? Nah, itu namanya isim mabni. Nah, terus kemudian isim yang apa? Yang mu'rab itu dibagi menjadi tiga. Pertama apa? Marfu, kedua mansub, ketiga majrur. Nah, ya ini sekarang pembahasan kita ada di sini. Udah ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Awalan alamatu jarril isim. Coba suaranya dimatikan aja bagi yang tidak nanti kalau apalagi terutama yang ada background noise di belakangnya sebaiknya dimatikan ya, kecuali nanti pas ngomong silakan dibuka supaya nggak terganggu teman yang lain ya. Baik. Awalan yang pertama alamat jarril ismi. Alamat apa artinya? Tanda ya, tanda-tanda jar al isim ya. Ini mau antum terjemahin apa jaril isim ya? Nggak bisa diterjemahin kan? Iya, makanya nggak bisa diterjemahin. Antum dibilang aja apa adanya, tanda jarnya isim gitu ya. Sudah ya, tanda jarnya isim. Apa tandanya jar isim? Nah, sekarang alamatul jar hiya, tanda-tanda jar ya, hiya adalah satu kasroh ya. Apa? Kasroh ya. Terus kedua ini satu kasroh, yang kedua alia, huruf ya. Alia. Ya, ketiga Ya. apa? Fathah. Nun. Ya, ketiga adalah fathah. Ya, fathah nggak gini deh tulisannya. Tulis aja gini. Ya, itu ya. Ini kasroh, kadang-kadang fathah. Udah? Ini aja yang mau kita bahas hari ini. Saya ingin mengatakan, ya, antum beban antum untuk memahami adalah yang antum sedang jalani di pertemuan ini. Yang kemarin antum tidak usah pikirkan ya, karena antum memang nggak ikut ya. Jadi jangan antum berasumsi nanti sulit mempelajari nahwu, karena ya sulit tentu saja belum dipelajari ya. Insyaallah apa yang kita pelajari di depan kita ini insyaallah mudah, dan sekali lagi tidak terkait dengan pelajaran yang kemarin. Kalaupun terkait seperti yang tadi saya katakan ya, kita sedang dalam posisi mempelajari al-asma al-mu'rabah, isim yang mu'rab, dan saat ini kita sedang mempelajari isim yang majrur. Nah, thayyib. Jadi yang tandanya kasroh. Terus yang jadi permasalahan, kapan isim itu tandain kasroh, ditandain kasroh ya, majrurnya dengan kasroh ya. Pertama, fil mufrad wa jam'i at-taksir wa jam'i al-muannatsi as-salimi ya. Fil mufrad satu ya. Dua jamak taksir. 3 jamak muannas salim ya. Silakan yang punya buku coret-coret, atau kalau tidak ada buku pakai buku tulis, ditulis pakai pulpen, simpulkan ya, buat sebagus mungkin supaya bisa paham gampang. Mislu, contohnya adalah wasaltu ila ad-dari. Wasaltu ila ad-dari ya. Mana yang al-isim al-majrurnya di sini? Ila. Isim majrurnya ila ya. Masya Allah, barakallah. Terus yang lain ada nggak yang lain selain ila? Dar. Dari ya. Al-isim al-majrurnya adalah ini. Terus ini isim majrurnya, tanda jarnya mana? Tanda jarnya mana? Kasroh. Ini tuh tandanya ya. Sudah? Paham? Insyaallah.
Insyaallah. Baik, lanjut ya. Ad-dari mufrad majrur bil kasrah. Ya, dar ini kenapa dia majrur dengan kasrah? Karena dia mufrad. Mufrad maksudnya apa sih? Satu gitu, satu ya. Satu. Ya. Udah ya. Terus tahaddastu ma'a ar-rijali. Tahaddastu apa artinya? Saya berbicara. Saya berbicara, bercakap-cakap. Ya, ma'a apa artinya? Bersama. Ar-rijali beberapa orang, ya laki-laki. Terus yang mana yang isim majrurnya? Ar-rijali. 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 Terus tandanya apa? Kasrah. Ya. Baik. Baik. Sekarang lanjut. Baca berikutnya apa nih? Asgot atau liba. Asgot atau liba. Ilal mu'allimat. Ya. Asgot atau Ilal mu'alimati. ini yang background suaranya berisik, tolong dimatiin dulu mic-nya nih. Ya. Ya mengganggu ini ya. Antum nggak usah buka dulu mic-nya. Kalau antum mau buka mic, antum posisinya cari tempat yang yang sunyi, nggak ada suara, nggak bising ya. Oke. Baik. Asgot atau libatu ilal muallimat. Asgot artinya apa di sini? Asgot itu kalau orang lagi dengerin sesuatu serius, palanya sampai nunduk, itu namanya asgo. Yusgi. Paham? Ya. Paham ya? Jadi ya asgo bimana al-istima' ma'a al-intibah. Jadi mendengar sambil benar-benar dia perhatiin gitu ya. Itu namanya asgo yusgi. Ini jadi asgot, kenapa asgot? Karena Tolibat. ya fa'ilnya tolibat ya muannas. Jadi asgot atau libatu ilal muallimat. Jadi para santri itu, para mahasiswi ya mendengarkan gurunya. Ini ganggu. Iya, sebentar saya kasih lagi saya kasih pengumuman lagi. Tolong yang merasa dirinya berada di tempat yang ramai, jangan nyalahin mic-nya. Antum sabar saja, nggak usah ikut ngomong. Ya. Antum dengerin aja, simak. Kalau antum mau ikut ngomong, cari tempat yang sunyi, di kamar, di ruangan tertutup, ya. Kalau antum sedang berada di tempat rame-rame, jangan buka mic-nya. Ya. Supaya untuk kenyamanan bersama. Sabar aja, nggak usah ikut ngomong berarti. Terus berikutnya sebentar ya. Berikutnya udah paham tadi asgot ya. Asgot atau libatu ilal muallimat. Ilal muallimati. Kenapa jadi ti? Karena ada harfu jar di sini ya. Terus tandanya apa? Kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Karena dia jamak muannas salim ya. Sudah jelas ya? Paham ya? Jadi dia tandanya kasroh kalau apa tadi? Kalau mufrad. Ya, pertama mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannas salim. Ya. Jadi tanda kasroh pertama kalau mufrad. Kedua kalau jamak taksir. Terus ketiga kalau jamak muannas salim. Ya. Baik, sekarang berarti yang kedua. Yang kedua di antara tanda majrur, tanda jar itu adalah ya. Kapan dikasih ya tanda majrur itu? Pertama kalau posisinya sebagai musanna. Musanna maksudnya apa sih? Menunjukkan dua. Ya, dua. Wa jama' al-mudzakkar as-salim atau jamak mudzakkar salim. Terus yang ketiga al-asma al-khamsah. Ya, jadi 1 2, 3 sama ya, yang atas 3 bawah 3 juga. Contohnya di sini. Mislu ittola'tu ala qissataini. Apa artinya ittola'tu? Aku berangkat. Bukan. Itu berangkat itu bahasa Arab Amiyah itu itla gitu. Itla barro. Ya, ittola'tu artinya qara'tu. Ya, Qara itu apa artinya? Saya menelaah gitu. Ya, tolak itu artinya saya menelaah. Ya, Hasan.
Terus itola'tu ala qissataini, saya menelaah atau saya membaca apa? Dua kisah. Ya. Coba dua kisah. Dua kisah itu kan dia hukumnya apa? Hukumnya? Musanna. Enggak, hukumnya apa? Hukumnya majrur kan? Majrur. Ya, kenapa majrur? Karena Karena harfu jarim. sebelumnya dia didahului oleh harfu jar. Jar. Harfu jar ya. Oke. Nah, Ini saya mohon maaf nanti kalau yang bandel di muka mic-nya saya keluarin ya. Saya keluarin dari dari grup. Ini saya peringatkan sekali lagi supaya daripada yang lain terganggu, lebih baik saya keluarin satu orang kalau mengganggu. Sekali lagi saya ingatin, kalau mau ngomong pastikan antum berada di tempat yang tidak berisik ya. Kalau antum ada di tempat yang berisik, sabar, nggak usah ngomong, dengerin aja bagus-bagus ya. Terus kemudian mana tadi itu? Itola'tu ala qissataini, saya menelaah atau saya membaca dua kisah ya. Qissataini hukumnya apa di sini? Majrur. Kenapa? Karena ada ala sebelumnya ya. Jadi ya, ala itu adalah salah satu huruf yang apabila datang kepada isim maka isimnya jadi majrur ya. Oke. Terus majrurnya dengan apa? Dengan ya. Aslinya kan kalau dia kalau dia posisinya sebagai kisah saja ya, maka dia bilangnya alal qissati. Ya, alal qissati saja. Bentar. Ya, alal qissati saja, tapi karena dia dua jadi alal qissataini gitu ya. Alal qissataini. Baik. Lanjut berikutnya. Ya, baca sama-sama. Marartu bil muhandisina. Ya, saya lewat muhandisin saya melewati para insinyur ya. Para insinyur atau para tukang bangunan ya. Oke. Jadi bil muhandisin ini hukumnya apa? Majrur. Ya. Kenapa dia majrur? Ya, karena sebelumnya ada huruf ba, ya, huruf jar. Ya, terus kemudian tandanya majrur dengan apa ini? Dengan ya. Bil ya. Oke, kenapa bil ya? Karena musanna. Muhandisin. Kalau musanna muhandisaini, kalau ini muhandisina. Jadi apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, udah paham ya? Baik, lanjut sekarang berikutnya tahaddatsu ma'a akhika. Tahaddatsu saya berbicara sama akhika, saudara kamu. Ya, ini akhika hukumnya apa? Majrur. Kenapa? Karena ada ma'a. Ya. Ada ma'a. Terus tandanya apa? Tandanya ya. Ya, kenapa tandanya ya? Karena dia termasuk asmaul homsah. Coba asmaul homsah itu apa aja sih? Aku, pertama aku. Satu-satu aku, terus hamuka dumalin. Ya, aku, terus abu, terus apa lagi? Aku, abu, terus terus apa lagi? Hamu, ya. Terus sama fu, ya. Oke. Tapi dengan catatan kalau dia beridofah, ya. Taib, sudah, kita lanjutkan berikutnya. Udah paham ini insyaallah yang tandanya ya. Jadi yang ditandain ya ada berapa? Ada 3. Pertama kalau musanna, kedua kalau jamak mudzakkar salim, ketiga kalau asmaul homsah. Udah? Ingat ya, ini berarti udah 2 tandanya nih. Ya, udah 2. Sekarang yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ada
Wa hunaka asmaun tujarru bil fathah. Ternyata ada juga isim-isim yang dijarkan, tujarru ya, tujarru bil fathati, dijarkan dengan fathah, yaitu kalau dia sebagai mufrad dan jamak taksir ya, dan jamak taksir. Wa tusamma hadhil asma bil mamnu' minas sarfi ya. Wa tusamma, apa artinya wa tusamma? Dan dinamakan hadhil asma, nama-nama isim-isim ini bil mamnu minas sarfi, dengan mamnu minas sarf ya. Jadi kita bilang ini ini isim mamnu minas sarf gitu kita bilang. Maka kalau isim mamnu minas sarf maka dia dikasih fathah ya. Wa sayati syarhuha ba'da halatil jarri. Nanti dijelaskan setelah halatul jar ya. Misalnya apa? Misalnya gini, mamnu minas sarf misalnya apa? Kata-kata Ahmad. Ahmadu kan? Misalnya gitu. Ja'a Ahmad ila al masjid misalnya kan. Nah, terus kalau ro'aitu Ahmad apa? Ro'aitu Ahmada. Dah. Ro'aitu Ahmada. Terus kalau salam tu ala salam tu ala Ahmada juga. Kenapa Ahmada? Karena dia termasuk mamnu minas sarf. Ya, kenapa dia mamnu minas sarf? Karena dia mirip dengan wazan af'al. Ya, karena dia dari wazan af'al gitu ya. Sudah bisa dipahami ya. Itulah kurang lebih contohnya ya. Terus malhudhah. Malhudhah apa artinya malhudhah? Catatan. Ya, betul. Perhatian. Mumtaz. Dua-duanya boleh. Catatan, perhatian ya. Kalau nulis surat biasanya nambah berita. Ya. Taib, satu baca sama-sama. Yujarru al-ismu al-mu'tallu al-akhiru. Nah, ya, yujarru, dijarkan isim mu'tal al-akhir. Mu'tal akhir maksudnya apa? Isim yang terakhirnya huruf ilat. Huruf ilat itu ada apa aja? Alif, Waw, ya. Bil alifi au bil ya'i ya. Yujar al-ismul mu'tal al-akhir bil alifi au bil ya. Mislu al-fata al-qadhi bi kasrah. Maka dia majrurnya dengan apa? Dengan kasrah muqaddarah ala akhirih. Nih di sini nih ya. Ya. Al-qadhi seperti al-fata. Fata ini berarti belakangnya apa nih? Huruf apa nih? Ya. Bukan ya. alif. Aslinya kan gini Aslinya kan gini al-fata gitu kan? Itu. Terus ini qadhi ya. Aslinya qada yaqdi itu kan di terakhirnya, ini ya ini ya. Nah, ini kalau ini majrur bil majrur dengan kasrah muqaddarah ala alif ya. Alal alif ya. Kalau ini apa namanya? Majrur bil kasrah muqaddarah ala apa? Alal ya di sini. Ya. Paham ya? Ya kurang lebih seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Kalau yang belum paham nanti kan itu ada adminnya insya Allah udah pinter-pinter semua. Tanya aja nggak apa. Kenapa kok ini begini dan begitu? Ingetin ya. Ini namanya huruf apa? Ilat. Ini huruf ilat juga. Ya. Kenapa tadi dibilangnya ini alif? Ini jangan ini deh ya. Coba yang lain apa nggak? Yang kira-kira gampang kita yang belum Berbaris fathah sebelum alif. Ya dah. Atau itu dah inget-inget aja itu ya. Terus lanjut kita yang berikutnya. Yang kedua, tusamma al-kasratu alamata al-jarri al-asliyah. Sudah? Ya. Jadi kasrah itu tanda aslinya. Wa tusamma al-ya wal fathah, dan dinamakan juga huruf ya dan fathah ya. Wa tusamma al-ya'u wal fathatu alamatai ya, alamatai al-jarri al-far
Far'iyataini. Nyata ini. Ya. Nyata ini. Jadi maksudnya apa? Gini, jadi alamatu al-jar. Ada dua. Pertama apa? Asli dan Tanda-tanda huruf jar ya asli. far'i. Asliyah, Dan far'i. bercabang. Iya, far'iyah. Bercabang. Cabang. Ini aslinya apa? Aslinya apa? Kasroh. Ra'iyah. Yang asli itu kasroh, yang far'iyah itu ada dua Fathah. tadi. Ya, yang fathah sama Kasroh. ya. Kasroh. Ya. Kasroh Ya. sama kasroh sama ya. Ya fathah. Ya. Fathah. Ya fathah. Sudah selesai itu yang mau kita bahas itu. Coba sampai di sini dulu, paham apa enggak? Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Insyaallah Kak. Firaun sumber mustari, Pak. Ya. Al-man'u minas surfi Ustaz. Kenapa? Musa Kan ada macam Terus yang mau ada tanya apa? macam-macam timbangannya. Terus ya. Terus mau diapain? Maksudnya mau dijabarin semua di sini? Gak usah dijabarin, simpan aja. Ya. Simpan aja di sini. bedain yang dapat. Ya, udah. Pokoknya antum sekarang yang ada di depan mata itu paham nggak? Kalau paham berarti selesai sudah tugasnya antum belajar. Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, Nanya betul. arti al-ra'iyata ini artinya apa, Ustaz? Far'iyata ini Alif ya. Artinya apa? dua cabang. Coba. Far'i dari kata-kata fara'. Farok. Faraun. Huruf. Ya. Alif maksud. Cabang. Ya. Apa artinya? Cabang ya, fara'. Farok. Coba. Terus sudah. Berarti paham ya. Untuk insya Allah pelajaran hari ini paham. Saya coba lihat dulu di bawahnya ini kalau nggak terlalu ya. Ini sekedar untuk apa namanya? Untuk sekedar highlight ya. Untuk highlight besok ini kita besok akan mempelajari tentang halatu jaril isim. Kapan isim itu dijarkan itu ya. Tadi cuma bicara tentang tanda-tandanya saja ya. Pertama isim itu majrur kalau ada dua keadaan. Pertama idza sabaqahu harfu jar, kalau dia didahului oleh huruf jar. Yang kedua idza kana mudhofan ilaihi ya. Terus yang ketiga kalau dia sebagai tabi. Dah? Nah ini akan kita pelajari besok ya. Terus nanti besok itu penjabarannya nanti huruf jar itu apa aja gitu kan. Terus mudhof itu kayak apa sih mudhof itu gitu. Terus kemudian yang tabinya kayak apa. Nah itu jadi untuk yang kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini supaya nggak terlalu terbebani ya. Jadi insya Allah nanti sekali lagi saya katakan ya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami karena antum kan baru yang sebagian mungkin baru masuk kelas hari ini. Tanyakan sama kawan-kawan adminnya yang ada di apa namanya di grup ya. Nah, termasuk siapa yang mau nanya siapa sih gurunya, nggak usah antum nanya saya, tanya aja sama yang di grupnya ya, nggak usah nanya sama itunya. Baik, bisa dipahami ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.